Materi kali ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan pada gangguan fungsi jantung dan pembuluh darah. Kasus yang pertama yang kita bahas adalah gagal jantung. Gagal jantung merupakan suatu keadaan yang serius di mana jumlah darah yang dipompa oleh jantung setiap menitnya atau curah jantung atau cardiac output tidak mampu memenuhi kebutuhan normal tubuh akan oksigen dan zat-zat makanan. Kadang orang salah mengartikan gagal jantung sebagai berhentinya jantung. Sebenarnya, istilah gagal jantung menunjukkan berkurangnya kemampuan jantung untuk mempertahankan bebannya. Menurut derajatnya, gagal jantung dibagi menjadi 4 tingkat. Derajat pertama, tanpa keluhan, masih bisa melakukan aktivitas fisik sehari-hari tanpa disertai kelelahan atau sesak nafas. Derajat kedua, ringan. Aktivitas fisik ringan atau sedang bisa menyebabkan kelelahan atau sesak nafas. Tetapi jika aktivitas ini dihentikan, maka ada keluhan pun akan hilang. Derajat ketiga adalah sedang. Aktivitas fisik ringan atau sedang menyebabkan kelelahan atau sesak nafas, tetapi keluhan akan hilang jika aktivitas dihentikan. Derajat 4 atau kategori berat, ini tidak dapat melakukan aktivitas fisik sehari-hari. Bahkan pada istirahat pun keluhan tetap ada. Semakin berat jika melakukan aktivitas. Nah, bagaimana proses terjadinya masalah keperawatan pada gagal jantung? Ada 2 jalur yang kita jelaskan hari ini adalah gagal jantung kiri dan gagal jantung kanan. Apa saja masalah keperawatan yang sering ditemukan pada gagal jantung kiri? Seperti pertukaran gas, kecemasan, intoleran aktivitas, kemudian perfusi jaringan. Nah, proses itu diawali apa? Gagal jantung terjadi sebuah peningkatan tekanan vena pulmonal yang akan mempengaruhi peningkatan tekanan kapiler pulmonal, kemudian akan mempengaruhi kongesti paru, kemudian bisa menyebabkan gangguan pertukaran gas atau bisa menyebabkan dyspnea, kemudian sakit waktu bernafas, akhirnya menyebabkan ansietas. Demikian juga pada terjadi sebuah suplai darah ke jaringan juga menurun. Terjadilah penurunan nutrisi dan oksigen sel, kemudian terjadilah katabolisme yang tidak bagus atau dari jaringan sehingga akan menyebabkan lemah, kemudian letih yang bisa menyebabkan intoleran aktivitas. Demikian juga pada aktivitas-aktivitas yang lain. Pada gagal jantung kanan akan terjadi peningkatan tekanan vena cava inferior yang bisa mempengaruhi kongesti visceral dan jaringan perifer, yang tentu akan mempengaruhi tekanan vena, mempengaruhi kongesti hepat, kemudian pada kongesti pada vena abdomen. Jika terjadi kongesti vena abdomen, maka status vena abdominal kemudian akan menyebabkan anoreksi, tentu akan mempengaruhi risiko defisit nutrisi. Nah, ketika terjadi peningkatan tekanan vena cava superior, maka terjadi peningkatan tekanan vena jugularis, kemudian menurunnya suplai nutrisi dan O2 ke otak, akhirnya bisa menyebabkan penurunan kesadaran, juga bisa menyebabkan terjadinya risiko injury. Nah, kalau dari jalur terkait dengan kongesti visceral dan jaringan perifer, bisa menyebabkan tekanan vena ekstremitas meningkat. Akhirnya bisa menjadi edema ekstremitas, akhirnya juga menjadi hipervolumi atau kelebihan volume cairan. Nah, inilah gambaran terkait dengan masalah keperawatan yang sering terjadi pada gagal jantung. Pengkajian apa saja yang bisa dilakukan, yang bisa ditemukan pada gagal jantung, seperti ditemukan sesak nafas, merasa lemah, tidak ada nafsu makan, bengkak di pergelangan kaki, mungkin tungkai, batuk yang semakin memburuk pada malam hari atau ketika berbaring. Kemudian berat badan bertambah, sering berkemih,
nyeri dada, angina, akut maupun kronis, nyeri abdomen kanan atas, dan terjadi insomnia. Selanjutnya, diagnosa keperawatan yang sering muncul dan sering terjadi adalah pola nafas yang tidak efektif, intoleran aktivitas, gangguan hipervolumi, defisit nutrisi, dan gangguan integritas kulit. Nah, intervensi keperawatan yang bisa dilakukan adalah berikan posisi semivolar, beri lingkungan yang aman dan nyaman, berikan oksigen tentu sesuai dengan indikasi, monitor tanda-tanda vital sebelum dan segera setelah mendapatkan terapi vasodilator atau diuretik saat melakukan aktivitas. Berikan intravena cairan, hindari penggunaan sodium salin. Berikan obat-obat yang sesuai. Monitor pengeluaran urin, frekuensinya, jumlahnya, warnanya, konsistensinya. Ukur keseimbangan cairan input dan output. Auskultasi pada daerah paru, suara nafas tambahan. Kemudian, auskultasi pula pada pulsasi apeknya, monitor suara jantungnya, pulsasi perifernya, kemudian monitor EKG-nya, berikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, kemudian berikan diet rendah garam dan lunak, kolaborasi dengan ahli gizi, dan anjurkan untuk menghindari mengejan berlebih, emosi, dan aktivitas yang berat. Itu adalah intervensi. Selanjutnya adalah kasus penyakit jantung koroner. Nah, jantung koroner atau dikenal dengan penyakit arteri koroner adalah jenis penyakit yang terjadi akibat penyempitan atau penyumbatan di arteri koroner karena adanya endapan lemak dan kolesterol sehingga mengakibatkan suplai darah ke jantung terganggu. Perubahan pola hidup, pola makan, stres juga mengakibatkan terjadinya penyakit jantung koroner. Nah, bagaimana proses terjadinya masalah keperawatan pada penyakit jantung koroner? Tentu ketika terjadi proses apa yang ada di dalam penyakit jantung koroner tersebut, terjadilah yang namanya aliran darah ke jantung menurun. Akibat apa? Bisa saja akibat arteriosklerosis, trombosis, atau mungkin konstruksi arteri koronaria yang bisa menyebabkan O2 dan nutrisinya menurun. Kemudian jaringan di miokard terjadi sebuah nekrosis kurang lebih dari 30 menit yang tentunya suplai dan kebutuhan oksigen ke jantung tidak ada atau menurun, termasuk suplai oksigen ke miokard. Nah, akhirnya timbul masalah nyeri, kemudian metabolisme anaerob juga mengalami gangguan, kemudian hipoksi pada daerah seluler, akhirnya juga integritas membran selnya berubah, kemudian kontraktilitasnya turun, kemudian terjadilah kegagalan pompa jantung yang bisa menyebabkan gagal jantung, juga bisa menyebabkan gangguan perfusi jaringan. Nah, dari gangguan metabolisme anaerob, terjadilah timbunan asam laktatnya yang meningkat, kelemahan bisa menyebabkan intoleran aktivitas. Dari timbunan asam laktat meningkat, itu juga bisa menyebabkan kerusakan pertukaran gas. Dari nyeri bisa menyebabkan terjadinya cemas. Nah, ketika terjadi kontraktilitas turun, bisa menyebabkan penurunan curah jantung. Pengkajian apa yang dapat ditemukan pada penyakit jantung koroner? Biasanya ditemukan nyeri dada, angina pectoris. Nah, angina pectoris itu sebuah nyeri dada yang hilang timbul, tidak disertai dengan kerusakan irreversibel pada sel-sel jantung. Kemudian ada iskemi yang lebih berat disertai dengan kerusakan sel. Terjadilah perubahan pola EKG. Kemudian terjadi aneurisma ventricle dan terjadi disritmia dan kematian mendadak. Inilah data yang sering ditemukan pengkajian pada penyakit jantung koroner. Nah, diagnosa apa saja yang bisa ditemukan? Nyeri, kemudian penurunan atau resiko terjadi curah jantung, kemudian gangguan perfusi perifer. Tindakan keperawatannya tentu mengatasi masalah-masalah keperawatan. Misalkan saja, jika terjadi nyeri, maka lakukan kaji, catat, dan laporkan penyebab faktor yang mempengaruhi rasa tidak nyaman pada daerah. Nah, monitor EKG
selama timbul gejala untuk mendeteksi dini jika ada perluasan pada infark. Berikan oksigen sesuai dengan program, pastikan pasien melakukan istirahat. Jika terjadi penurunan curah jantung, lakukan auskultasi nadi apikal, kaji frekuensi, irama jantungnya, bunyi jantungnya, palpasi nada perifер, pantau tekanan darah, kaji kulit terhadap pucat, adanya pucat dan sianosis, pantau keluaran urin, berikan istirahat semi rekomban pada tempat tidur atau kursi, hindari aktivitas respons falsafah, contohnya mengejan selama defekasi, menahan nafas selama perubahan posisi, tinggikan kaki, hindarkan tekanan pada bawah lutut, dorong olahraga aktif atau pasif. Nah, tingkatkan ambulasi, aktivitas sesuai dengan toleransi. Jangan beri preparat digitalis dan laporkan ke dokter jika terjadi perubahan. Berikan obat indikasi diuretik, misalkan vasodilator, kemudian digoxin, captopril, lisinopril, dan seterusnya. Berilah pemberian cairan IV, pembatasan jumlah total sesuai dengan indikasi dan hindari cairan garam. Siapkan untuk insersi atau mempertahankan alat pacu jantung jika dibutuhkan. Siapkan pemasangan IABP sesuai dengan indikasi. Selanjutnya adalah kasus hipertensi. Apa itu hipertensi? Nah, hipertensi itu sebuah gangguan pada sistem peredaran darah yang sering terdapat pada usia pertengahan atau lebih, yang ditandai dengan tekanan darah lebih dari normal. Hipertensi menyebabkan perubahan pada pembuluh darah yang mengakibatkan makin meningkatnya tekanan darah. Nah, bagaimana proses terjadinya masalah keperawatan pada hipertensi? Tentu hipertensi itu banyak faktor predisposinya, banyak faktor yang mempengaruhinya. Bisa saja umur, bisa saja gaya hidup, bisa saja obesitas, jenis kelamin, dan seterusnya. Ya, tentu ini bisa mempengaruhi masalah keperawatan. Ketika terjadi hipertensi, itu terjadilah kerusakan vaskular pada pembuluh darah. Terjadinya perubahan struktur, kemudian penyumbatan pembuluh darah, vasokonstriksi, maka terjadilah gangguan sirkulasi. Nah, gangguan sirkulasi jika pada otak tentu akan mempengaruhi, akan terjadi suplai oksigen otak menurun, maka inilah bisa mengarah kepada gangguan perfusi jaringan. Termasuk juga pada resistensi pembuluh darah pada darah otak, kan, akan bisa menyebabkan pada nyeri atau bisa menyebabkan nyeri kepala. Jika gangguan sirkulasi itu mengenai pada ginjal, maka terjadi vasokonstriksi, yang terjadi perubahan pada pembuluh darah ginjal yang tentu akan mempengaruhi aliran darah yang menurun, yang bisa mempengaruhi terjadinya gangguan volume cairan. Bisa saja terjadi retensi natrium, akan terjadi edema, bisa saja menyebabkan kelebihan atau hipervolume. Jika pada pembuluh darah, responnya secara sistematik maupun koroner. Jika koroner, bisa menyebabkan iskemia pada miokard, bisa menyebabkan nyeri dada. Nah, bila sistemik atau terjadi vasokonstriksi, terjadi peningkatan afterload-nya meningkat, tentunya risiko terjadi penurunan curah jantung. Jika pada mata, terjadilah spasme pada daerah arterial, kemudian bisa menyebabkan kepada resiko injury. Nah, itu kondisi di mana hipertensi ketika terjadi masalah mengarah pada masalah keperawatan. Demikian juga ketika orang dengan hipertensi bisa mengalami perubahan status kesehatan, karena dari sebelumnya sehat menjadi kondisi yang tidak sehat, yang tentu mempengaruhi ancaman terhadap kematian, sehingga orang terjadi masalah kecemasan, termasuk akan bisa menyebabkan krisis situasional, tentu akan mempengaruhi coping individu yang tidak efektif. Nah, pengkajian apa yang sering ditemukan pada kasus hipertensi seperti mual, muntah? Tentunya adalah nyeri kepala, pusing, kaku pada leher, telinga berdenging, kelelahan, kemudian penglihatan kurang. Diagnosa yang kemungkinan sering terjadi pada hipertensi: penurunan curah jantung, nyeri, kemudian intoleran aktivitas. Nah, tindakan apa saja yang sering bisa dilakukan pada umumnya pada
kasus hipertensi, jika mengalami terjadi penurunan cula jantung, maka berikan obat-obat sesuai dengan indikasi. Tentu kolaborasi seperti diuretik, inhibitor simpatis, vasodilator, agen anti-androgenik, kemudian agen anti-angiostensin, kemudian kalsium channel blocker. Berikan pembatasan cairan dan diet natrium sesuai indikasi. Siapkan jika terjadi pembedahan bila ada indikasi. Terima kasih, sampai ketemu dengan materi berikutnya.